Autentik adalah sebuah kata yang memiliki arti asli, nyata, valid atau reliabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik adalah dapat dipercaya, asli, tulen atau sah. Halo semuanya, saya Tata Japa dan sekarang saya berada di salah satu desa tertua dan masih sangat otentik di Tanah Kerinci, Desa Hiang. Desa Hiang berada di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Berada di sisi timur laut dari Danau Kerinci. Desa Hiang merupakan pemukiman masyarakat adat Kerinci. Pada awalnya, desa ini bernama Desa Hiang Tinggi dan sekarang sudah mekar menjadi beberapa desa kecil. Berdasarkan cerita legenda masyarakat di sini, desa ini dipercaya sebagai desa tertua dan merupakan pemukiman awal masyarakat Kerinci. Sekarang kita sedang berada di Desa Hiang Lestari, salah satu pecahan dari Desa Hiang Tinggi. Di sini terdapat sebuah masjid, namanya Masjid Ad-Din. Dan uniknya, masjid ini berada di atas bukit. Sehingga dari halaman masjid ini, kita bisa melihat desa di bawahnya. Di samping masjid terdapat sebuah lapangan sepak bola. Lapangan ini bersebelahan dengan sebuah sekolah menengah atas, SMAN Negeri 1 Kerinci. Di sini saya menemukan begitu banyak sapi. Para sapi-sapi ini sedang asik memakan rumput di lapangan ini. Di antara sapi ini ada seorang pengembala. Dengan menggunakan pencitraan dari pesawat drone, kita bisa melihat desa dari atas udara. Ternyata di sini lapangan sepak bolanya ada 2, persis di seberang jalan dari Masjid Ad-Din.
Rumah-rumah di sini tersusun dengan rapi. Atapnya berwarna merah yang sebagian telah terkorosi. Di kejauhan, kita juga bisa melihat pasar tradisional desa ini. Pasar Hiyang dengan atapnya yang berwarna biru. Dan di ujung sana, tujuan utama jalan-jalan kita pada hari ini. Desa awal dari masyarakat Kerinci, Desa Hiyang Tinggi. Sekarang kita sedang melewati jembatan betung kuning. Betung artinya adalah bambu. Di bawah jembatan ini mengalir sungai Batang Sangkir. Setelah melewati jembatan ini, kita akan memasuki desa Betung Kuning. Desa Betung Kuning berbatasan langsung dengan Desa Hiyang Tinggi. Dahulu, di tanah Hiyang ini terdapat 3 dusun utama, yaitu Dusun Hiyang Tinggi, Dusun Betung Kuning, dan Dusun Kota Baru, dengan Desa Hiyang Tinggi sebagai permulaannya. Ketika saya mulai menampaki jalanan di desa ini, nuansa otentiknya mulai semakin terasa. Saya langsung disambut dengan rumah-rumah panggung yang klasik dan tua. Mungkin usia rumah-rumah di sini sudah mencapai ratusan tahun. Meskipun ada beberapa rumah yang sudah berdinding tembok, di sini masih ada beberapa yang masih berupa rumah kayu.
Berjalan menelusuri gang-gang kecil yang di kiri kanannya terdapat rumah tua nan klasik ini, membuat saya serasa kembali ke masa dahulu. Rumah-rumah tua di sini sangat terjaga, suasananya juga tenang, dan masyarakatnya juga ramah. Namun tetap saja, saya yang sebagai pengunjung harus meminta izin untuk mengabadikan keindahan tempat ini. Sebagai entitas yang sudah ada sejak dahulu, maksud saya rumah-rumah tua di sini, tentu telah banyak juga hal yang telah mereka lalui dan saksikan. Dan betapa banyak pula memori yang telah mereka simpan. Sedih dan bahagia, kelahiran dan kematian, cinta dan benci, kedatangan dan kepergian, persatuan dan konflik. Semuanya telah mereka saksikan selama mereka ada di sini. Sebuah perjalanan panjang melewati waktu, dan merekalah saksi bisunya. Jika saja rumah-rumah ini bisa bercerita, tentunya akan banyak kisah yang akan mereka tuturkan. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Kita hanya bisa menerka cerita-cerita tersebut melalui karat di atapnya dan kayunya yang mulai hitam dan memudar. Ayo di video aja kita main bola, lari. Jalan-jalan dari Jakarta ke Woi, aku video, lari. Di desa ini terdapat sebuah bendungan irigasi. Bendungan ini akan mengalirkan air untuk digunakan mengairi sawah-sawah di sekitar desa ini. Di sini saya juga menemukan dua penambang pasir yang meskipun panas hari ini begitu terik, tapi semangat mereka tak pernah goyah.
Di sebelah bendungan irigasi terdapat sebuah hamparan persawahan. Sawah di sini padinya sudah dipanen, meninggalkan pokok jerami tanpa daun dan buah. Sayang sekali saya terlambat datang. Dari sawah tadi terdapat sebuah jalan tembok menuju ke lahan perkebunan. Saya penasaran kemana jalan ini akan membawa, dan lanjut memasuki areal perkebunan ini. Pak, izin video Pak ke YouTube. Pak. Ternyata di belakang areal perkebunan terdapat sawah yang jauh lebih luas. Dan padi-padi di sini kebetulan belum dipanen. Bagus. Inilah yang saya cari dari tadi. Beranjak dari perkebunan dan persawahan, saya kembali memasuki desa. Kali ini,
Saya tepat berada di desa Hyang Tinggi. Dalam perjalanan ke sini, saya diberitahu bahwa di puncak desa ini ada sebuah situs punden dan menhir yang merupakan makam leluhur dari masyarakat di sini. Jadi kesanalah tujuan kita selanjutnya. Dalam perjalanan menuju Taman Tujuh di puncak desa ini, oh ya, Taman Tujuh adalah tempat situs makam tujuan kita. Saya lupa menyebutkannya tadi. Mata kita akan kembali dimanjakan dengan keindahan rumah-rumah di sini. Rumah tua dan klasik. Dan sekarang kita sudah sampai di puncak desa. Mungkin inilah makam kuno yang dimaksud tadi. Setelah mencari informasi di jejaring internet, saya menemukan ternyata sudah ada penelitian tentang situs makam ini. Tempat ini dinamakan Koto Jelatang. Koto Jelatang dipercayai sebagai tapak pemukiman awal leluhur penduduk di sini. Struktur punden yang berbentuk persegi membuktikan kebenaran hal tersebut. Punden tersebut terbentuk dari susunan batuan kali yang pipih, kurang lebih tingginya sepinggang orang dewasa. Di atas punden tersebut terdapat pula susunan menhir dan ditanami pohon Kamboja. Jadi pohon Kamboja yang kita lihat ini mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Oleh masyarakat di sini, punden ini dipercaya sebagai makam leluhur mereka. Makam nenek hilang di Laman. Di atas makam ini terdapat 7 buah lubang sumur yang dinamakan sumur 7 atau taman 7. Namun sayangnya fungsinya belum diketahui. Dan berdasarkan beberapa naskah kuno, diperkirakan desa ini sudah berumur sekitar 500 tahun atau 5 abad lamanya.
Sekitar 2,5 km dari desa Hyang Tinggi, terdapat sebuah bendungan besar. Lebih besar dari bendungan irigasi yang kita lewati tadi. Bendungan itu selain untuk irigasi, juga digunakan menjadi lokasi untuk budidaya ikan larangan. Namun di luar dugaan saya, sepertinya bendungan ini lebih banyak digunakan menjadi destinasi rekreasi keluarga dan tempat untuk mandi. Ya tidak heran juga, air di sini jernih dan sejuk, baik untuk menyegarkan badan dan juga pikiran. Mantap. Dan ini adalah akhir dari jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Anda terhibur dan menjalani hari yang indah. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Tata Java. Mari bertemu lagi di perjalanan selanjutnya.